Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wa ulama'il 'amilin musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil mukarrabin wa sa'adatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya as-sayyid wahidin abdul qadir al-jilani sa'iril awliya illah wal awliya iblisna wa ummahatina wa abatina wa ajdadina wa jaddatina wa masayyidina wa asadidina wa mu'allimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa ala al-hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah khususan ila ma'rifatul kitab Asy-Syaikh Mustafa Al-Bulayaini radhiyallahu anhu sayyidulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita halaman 179 Al-Madaniyah. Yang dimaksud Al-Madaniyah, ad-din itu agama. Agama itu aturan. Ketika aturan itu dilaksanakan, melaksanakan aturan itu namanya tamadun. Tamadun itu melaksanakan aturan. Ketika aturan itu terlaksana dengan baik, maka disebut Madinah. Din, aturan. Tamadun, melaksanakan aturan. Kalau sudah terlaksana dengan baik, namanya Madinah. Dalam bahasa sederhana, Madinah itu disebut kota. Kota berarti sesuatu yang telah tertata. Bahasa lainnya peradaban. Jadi Al-Madaniyah adalah peradaban. Al-Madaniyatul Haqqu sayratun taksibul mutamaddina sihatan fi jismihi wa aqlihi wa tulbisuhu fulatan tuzayyinuhu fi ahlihi wa ashiratihi wa bi'atihi wa taj'aluhu sa'idan fid dunya wa akhiratihi. Peradaban yang benar, yang dimaksud peradaban yang benar itu adalah perbuatan atau perilaku yang menjadikan sehatnya tubuh dan akal. Ini dimaksud peradaban yang benar. Pemahaman dari peradaban yang benar itu adalah sesuatu yang menjadikan tubuh sehat, pikiran sehat. Watul bisuhu kulatan tuzayyinuhu fi ahlihi wa ashiratihi wa bi'atihi wa taj'aluhu sa'idan fid dunya wa akhiratihi. Yang dari tubuh sehat, akal sehat itu kemudian diberi perhiasan berupa pakaian. Awak sing sehat, pikiran sehat, diberi pakaian yang bagus, berarti perbuatan yang baik. Sehingga tampak baiklah keluarganya. Jadi keluarga bila memandang orang itu maka tampak baik. Dan orang-orang sekelilingnya ketika memandang dia juga tampak baik. Karena pakaiannya baik, perbuatannya baik, akalnya baik, tubuhnya juga baik. Inilah yang disebut dengan peradaban. Jadi pengaturan akal, pengaturan keadaan tubuh
serta pengaturan perbuatan. Itu yang dimaksud dengan peradaban yang faman taradda biridaiha wa sa'alaha sa'yaha kana mutamaddinan wa man fahimaha ala ghairi wajhiha wala bisalaha ghairu ridaiha kana mimman tumisa ala qulubihi. Barang siapa yang mengenakan peradaban dengan benar, maka orang itu pantas disebut sebagai orang yang beradab. Sebaliknya, bila orang itu salah memahami dari makna peradaban kemudian melakukan, maka orang itu disebut orang yang tidak beradab. Karena setiap daerah itu punya kebiasaan berbeda-beda. Sampai daerah Bojonegoro itu ono kampung, lupa saya nama kampung nama apa, sukunya itu apa lupa saya. Jadi kalau ngomong harus jelas. Di sana neng warung ngomong, Pak jaluk kopi ini, dikai kopi bunder, bukan kopi sing wis karek ngombe, bukan dikai kopi. Di ngomongnya itu jelas. Pak jaluk wedang kopi dia dari gelas ono lepeke karo gula. Nek gak jelas ya seperti itu. Nah, itu kebiasaan. Mereka menganggap peradaban yang mereka lakukan itu benar, gitu. Padahal salah. Di malah kampung sing rada api meneh. Di daerah Bojonegoro juga. Jadi nek sing larang metu nyambut gawe, sing wedok dikeloni wong liya ora apa-apa. Lah iya ono gas yo meneh. Mereka menganggap itu kebiasaan, menganggap itu peradaban, padahal maka harus benar dulu memahami makna peradaban. Wa duriba bainahum wa baina sa'adatin bi aswarin la taqwa ala tiroqiha madabihul amal bal ta'ya ala buluwi a'laha nusurul aman wa yakillu duna turoha torfur roja. Bagi mereka yang tidak memahami peradaban, terdapat tembok yang menghalangi mereka dengan kebahagiaan. Ini garis bawah. Bagi mereka yang tidak memahami peradaban, memahami saja tidak, apalagi melakukan. Bagi mereka yang tidak memahami peradaban, maka terdapat tembok yang besar yang menghalangi mereka dengan kebahagiaan. Artinya mereka tidak mungkin mencapai kebahagiaan. Walaupun kaya, walaupun punya jabatan, tapi tidak akan mungkin menjadi orang yang bahagia. Yang tembok itu tidak mungkin diterjang oleh semangat cita-cita. Al-amal, al-amal itu menggunakan alif, itu artinya cita-cita. Bahkan cita-citanya itu akan melemah, yang akhirnya menjadi orang yang putus asa. Maka kita harus memahami betul apa makna dari peradaban itu, baru nanti menerapkan dalam kehidupan. Mal madaniyatu ila akhlaqun fadilatun tusmiru tilaful afrad wa tihadal jama'ati wa sa'yun wa amalun yalidani umrana bilati wartiqo'at al-halatil ijtimaiyah. Peradaban itu adalah al-akhlaqun fadilatun, akhlak yang terpuji. Dari akhlak yang terpuji ini tusmirul iktilafal kufur, maka akan melahirkan akhlak yang terpuji itu kerukunan dan persatuan. Dari akhlak yang terpuji itu akan melahirkan kerukunan dan persatuan. Tidak hanya itu, wasahyun wa amalun, akan melahirkan usaha dan aktivitas. Dari akhlak yang terpuji itu akan melahirkan kerukunan, persatuan, usaha, semangat untuk berupaya,
serta aktivitas perbuatan yang pada ujungnya akan melahirkan kemajuan, meningkatkan kondisi sosial. Ujungnya seperti itu. Jadi akhlak itu ujungnya adalah kebaikan di segala bidang. Wa iqdamun ala tadhirin nafsi minar rada'il al-iktisabil fada'il wa ihjamun anid-dharari bin nas wa ibtiadun an manakiril akhlak wa badlun tahfifi wa iladil ba's wa tasyidi suruhil madaris. Tidak hanya itu, akhlak yang baik itu adalah iqdamun ala tadhirin nafsi, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran jiwa. Wa ihjamun anid-dharari bin nas, serta untuk mencapai kemuliaan dan menahan dari perbuatan yang membahayakan orang lain. Tidak hanya itu, wabta'idun an manakiril akhlak, menghindari perbuatan-perbuatan yang tercela. Wabadlun tahfifi wa ilatil ba'si, akhlak yang baik itu meringankan penderitaan orang lain. Jadi peradaban itu isinya ternyata banyak. Akhlak yang terpuji, yang akhirnya membuahkan kerukunan, membuahkan usaha dan perbuatan, meningkatkan keadaan sosial. Selain itu membersihkan jiwa dari kotoran. Apa yang harus dibersihkan dari hati, dari jiwa itu? Sifat-sifat tercela. Apa contohnya? Males, bohong, tipu daya, ngakali wong, lalai, nifak atau munafik. Nah, ini dihindarkan semua. Jadi kalau ini tidak dihindarkan, tidak akan terjadi namanya peradaban. Orang jual beli, pasar, mall, kalau mereka mempunyai peradaban yang baik, maka harga menjadi terkendali. Kalau mereka sudah makar, melakukan tipu daya, maka menjadi rusak. Ujub, merasa dirinya lebih baik dari orang, riya, pamer, kibir, takabur, hasud, mempunyai sifat dengki dengan orang, marah, bodoh, zalim, hawa, syahwat dan lain sebagainya. Dihilangkan dari diri kita. Kalau ini tidak hilang, tidak akan tercapai namanya peradaban. Jadi sampai ngurusi apa wae, kok duweni sifat zalim, maka akan punya kecenderungan untuk mendolimi orang. Jangan bekerja, ngurusi masjid, ngurusi rumah tangga, kok punya sifat nifak, munafik, maka akan mempunyai kecenderungan berbohong. Tidak akan terjadi namanya peradaban. Nah, untuk mengetahui ini tidak ada jalan lain kecuali Anda memahami agama. Apa sebab-sebabnya munafik, apa sebab-sebabnya ujub, apa sebab-sebabnya riya, hasud, apa sebab-sebabnya malas. Ini hanya dipahami melalui agama saja. Selain itu tidak mungkin bisa. Tidak mungkin. Membangun peradaban itu berarti membangun pemahaman tentang agama. Ini diawali dari situ. Harus begitu. Karena til umamul masyriqiyah kana laka bil madaniyati shaulatun wa fi tasbiti arkaniha daulah summa darat alaiha dairah wa tara alaiha ma tara mimma qarab umranaha wa badat tamaddunaha sunnatullahi fi man lam ya'mal fi man lam ya'mal biqaunil ijtima'i walam yadullah sa'iran fi sabilil hadaratil sahihah.
Kanat umamul masriqiyah, dahulu kala bangsa-bangsa timur, bahkan adalah fil madaniyati sholatun, mereka dulu terkenal mempunyai peradaban yang tinggi. Dulu bangsa-bangsa timur itu peradabannya tinggi. Kemudian zaman berubah, maka orang-orang timur itu mengalami kehancuran kemakmuran, kemajuannya menjadi rusak. Itu adalah sunnatullah fi man lam yakmal biqaunil ijtima', yang ditetapkan pada bangsa yang tidak lagi berjalan di atas peradaban yang benar. Di bangsa timur yang awalnya peradabannya tinggi, khasanah keilmuannya luar biasa. Mereka yang menemukan tentang apa itu namanya, di bidang ilmu kedokteran, di bidang ilmu matematika, di bidang ilmu filsafat, mereka semua itu orang-orang timur, ulama-ulama besar. Mereka yang penemu, perintis, mereka semua peradabannya begitu. Tapi ketika mereka mulai keluar dari rel yang benar, maka menjadi hancur, rusak semua. Kemajuannya menjadi hancur, negaranya menjadi hasanah keilmuannya kemudian diambil alih oleh orang-orang lain. Wantalaqat ulumuha wa madaniyatuna ila qaumin arafu fadlaha wa akhalluha al-maqam al-arfa wa wasa'u laha sudurahum wa zatu fiha maqqatadata sunnatat tarafi wa tat ilaihil hajatu. Jadi kemudian bangsa timur yang sudah hancur itu, mereka berpindah khazanah keilmuan, pengetahuan, peradaban diambil alih oleh orang-orang barat. Diambil oleh orang-orang barat. Artinya orang-orang barat itu mempunyai keilmuan yang luar biasa, karena mereka menyadari pentingnya ilmu, pentingnya peradaban, pentingnya pengetahuan. Akhirnya mereka berubah menjadi negara yang lebih maju, bahkan menguasai bangsa-bangsa fil hadaratil mabalaghun jasima, menguasai negara-negara yang mundur, yang hancur tadi, serta mengendalikan. Jadi sampai saat ini, jadi mereka bangsa-bangsa barat mengendalikan perekonomian bangsa-bangsa, padahal dulunya nggak begitu. Tapi sekarang berbalik. Ghairan madaniyatahum lam tahlu min sawaibi tuqalitu kula qaumin istabkhara umrahum wa namat fadaratuhum ala annahum laisu radina ammadah. Tetapi bangsa-bangsa barat yang telah mengadopsi khazanah pengetahuan orang-orang timur itu, mereka juga tidak kurang dari celah, dari kejelekan. Mereka hanya meniru khazanah keilmuan saja, serta aplikasinya dalam masyarakat. Tetapi mereka tidak meniru moral religius bangsa timur saat itu. Ini kelemahan berarti. Jadi yang diadopsi hanya pengetahuannya, kedokteran, filsafat, ilmu pasti, itu diadopsi semua, diambil alih semua. Etos kerja, urusan gaji, mereka mengadopsi pola pikir orang timur saat itu. Tetapi urusan moral religius mereka tidak mengadopsi. Maka ini kelemahan besar. Waqad afaqa syarqul yauma min ghaflatihi wa tanabaha min sanatihi wa tawfiqan qiblatul madaniyatul gharbi kama qala al-gharbu madaniyatu min qablu ghairu anna syaitan. Dan sungguh bangsa timur saat ini telah bangun dari kesadaran. Mulai kitab ini ditulis,
berarti tahun 1910-an itu bangsa Timur sudah mulai bangun, sudah mulai sadar. Tetapi mereka perkembangannya sangat lambat. Mereka kemudian berkiblat meniru orang Barat. Nah, kan? Akhirnya meniru orang Barat dengan pertumbuhan yang sangat lambat. Akhirnya apa? Mereka orang-orang yang sadar ini, karena yang ditiru orang Barat hanya yang ditiru kulitnya saja, mengabaikan intinya. Yang ditiru hanya kebiasaan, pakaian, dan tampilan orang-orang Barat saja. Kelemahan kebangkitan bangsa Timur di akhir-akhir ini. Wal ilmu innama wal amal wa la ilaha lamuna layak luna bima ya'lamun wa faidatul ulumil kauniyah awil asriyah wal usulu ila ma masala ilaihil gharabiyyah bil insya'il ma'amili wa duri sona'ati allati tudiru ala baladil binat. Sesungguhnya ilmu itu adalah untuk diamalkan, untuk dilaksanakan, diaplikasikan. Wa ulaila yaquluna bima la ya'lamun. Padahal mereka tidak mau mempraktekkan. Jadi orang-orang Timur yang mulai sadar ini, mereka mempelajari ilmu ke dunia Barat tetapi tidak bisa mempraktekkan. Nah, ini mulai banyak ya. Sampai belajar ilmu ekonomi, kuliah manajemen. Buku-buku yang ada itu literasinya itu dari orang Barat. Sampai sekolah itu kan kemudian ujungnya hanya golek ijazah, keilmuannya tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari. Nah, ini kelemahan. Dan kelemahan ini. Apakah Indonesia tidak bisa membuat sepeda motor? Bisa. Dan kenapa kudu pulang ke Jepang terus? Problem juga. Ya kan? Problem juga. Tapi kita tidak merasa itu sebuah masalah. Tidak merasa itu sebuah masalah. Mereka orang-orang Timur yang telah mulai menyadari ini tidak memanfaatkan pengetahuan untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi contohnya sampai sekolah belajar ilmu apapun lah, fisika, kimia, biologi itu literaturnya banyak dari Barat. Dan begitu kan? Tetapi kenyataannya tidak dipraktekkan. Ya mek supaya nek ulangan iso, marino lulus hanya begitu saja kan? Dalam praktek sehari-hari kan tidak pernah digunakan. Diajari caranya nandur benih, itu gak tahu dipraktek. Sehingga mereka tidak mau menciptakan lapangan kerja. Padahal semangat beragama itu mereka adalah menciptakan lapangan kerja. Mereka tidak bisa mengelola industri, mengelola kekayaan negara, mereka tidak mau. Nah, ini kemunduran Islam itu di situ sebenarnya. Disampaikan ojo dadi mung pegawai, ojo dadi mung pekerja, tapi ciptakan lapangan gawe industri. Nah, itu yang penting. Wa hunaka qaumun mimman yad'una taqlida banil gharbi. Disebut banil gharbi. Jadi golongan wong kulon, maksudnya orang Barat. Lam yuqalliduhum fi ilmin mufidin wa amalin nafi'in. Di kalangan bangsa Timur itu ada pula segolongan orang yang meniru orang Barat, tapi tidak dalam hal mempelajari ilmu, serta tidak dalam hal mengupayakan kemanfaatan. Wa innama qalatu fusaqahum wa fasidi akhlaqi minhum fala yaqrifuna 'anil madaniyati illa tibaha hawa wal amalil bil manakir wa tafannuna bil asya'i
wa tamassuka bisafil adat wa tabdiril amwal bisafihil amwal. Ada lagi golongan orang timur yang meniru orang barat. Yang ditiru itu mereka meniru perbuatan yang rusak. Ini kebiasaan orang barat. Kemudian supaya ketemu orang barat itu kan, kemudian mereka bersulang dengan minuman keras. Nah, ini ditiru. Yang diikuti adalah mengikuti kesenangan orang barat. Mode pakaian. Nah, ini kelambine niru kelambine wong, kebiasaan yang hina dan mesum. Itu ditiru, tetapi keilmuannya tidak. Orang timur ada yang seperti ini dan banyak. Kalau kayak ini rambutnya ditekno terus dicat hijau, abang, kuning, beli sampel ngemut sabun ya ini. Sing ditiru ngono nih, bukan keilmuannya gitu loh nih. Lu wong bahas sing pinter-pinter banyak, kenapa nggak ditiru dalam hal industri, dalam hal macam-macam. Tapi sing ditiru sing aneh-aneh. Kalau kayak ini rambut ditekno, dicat abang, kuning, hijau. Terus piye? Jadi sebagian orang timur begitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan betul, kita perhatikan betul. Fahdar ayuhan nasi anta amal madaniyatu fahman la yantabiqu ala haqiqatiha wa tasara dunyaka wa akhirataka wa tajdiba ila jismikal amrat wa ila akarikal fasad. Berhati-hatilah wahai generasi muda antar hamal madaniyah terhadap pemahaman peradaban yang tidak sesuai dengan hakikat peradaban, karena itu akan menyebabkan rugi dunia akhirat. Badanmu akan menjadi sakit, pikiranmu akan menjadi rusak. Jadi hati-hati, kita itu mengalami perang peradaban. Dari mana? Kalau kita sendiri tidak mengenal peradaban agama kita, maka akan menjadi rusak. Jadi harus dikuatkan bagaimana peradaban menurut agama kita. Jangan mengadopsi peradaban dari orang lain yang tidak jelas. Sebenarnya mau dicontohkan itu. Apa mau kalau gaya ini rambutnya ditekno diceti. Wong kurang gawe. Wong kurang. Nang itu nek wis menulis gagah. Berkembang lagi lah pada kegagahan yang lain yang dianggap gagah. Pakai sabu-sabu, pakai narkoba. Ini kan bukan peradaban agama kita. Jangan diadopsi hal seperti itu, jangan diadopsi. Wa'lam annal madaniyatu sahihatan ya masyarahtu laka wa tamassaka bi uraha wa'mal bima qatatuha kanal nafsuka akilatu munah wa tafus bi musyataha. Ketahuilah bahwasanya peradaban yang sebenarnya seperti penjelasan yang telah lalu mengarah membersihkan jiwa, membuat kerukunan, membuat usaha dan perbuatan, meningkatkan kesejahteraan, pikirannya sehat, tubuhnya sehat, menggunakan pakaian yang indah sehingga orang lain memandang itu pantas. Artinya apa? Perbuatannya baik, tubuhnya baik, pikirannya juga itu modus berarti ngakali wong. Kan begitu kan? Maka inilah yang harus kita pahami bersama. Peganglah dengan kuat peradaban itu, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi peradaban itu seperti itu.
Detail dari peradaban itu seperti apa? Itu urusannya ngaji. Gitu. Ini kan hanya pengantar saja. Itu urusannya ngaji. Membangun akhlak yang baik itu seperti apa? Itu bagian ngaji. Nah, kita kan mengambil garis-garis besarnya saja. Akhlak kepada tetangga seperti apa? Akhlak kepada yang muda, akhlak yang tua, akhlak ketika berdagang. Itu agama semua yang mengatur. Contoh, ojo bayari pegawai, berikan bayaran kepada pegawai sebelum keringatnya. Ini contoh akhlak kan? Jadi begini-begini ini harus dipelajari, mempelajarinya melalui garis kakak. Pun para jamaah, saya ngebut ngaji ini, soalnya kampungku orang nurutan, jadi tentang karet nomor. Insya Allah ke depan ini habis kitabnya, jadi sampai Al-Watoniyah, sampai tentang Al-Watoniyah itu di kitab ini sudah masuk yang terakhir. Jadi kalau wayai hukum juz 2 kayak para jamaah, untuk pertanyaan kita lanjutkan kemis yang akan datang. Aku tak undang dulu. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.